apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi kehidupan. Ya, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus ya buat teman-teman Leo. Aduh, buat Leo ya. Oke, aku cek dulu di sini untuk Leo. Energi karir, usaha, dan studi untuk zodiak Leo. Remember who you are. Oh, oke, Leo, jangan merasa minder mungkin juga ya. Oke, jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati, tapi bisa juga sih di sini mungkin ada sesuatu ya. Kita lihat dulu karir, keuangan dan rezeki, zodiak. Oke, angel therapy. Oke. Honeymoon. Oke. Yang pertama di sini kita lihat dulu di energi karir, usaha, dan studi kamu ya buat teman-teman ya. You are a powerful creativity. Nah, you are very loved. Jadi intinya tuh kayak kamu merasa berkecil hati, banyak orang yang gak suka sama kamu. Enggak juga ya. Jadi gini, namanya hidup. Nah, nggak usah kalian ya, nggak usah kalian nih. Mungkin kalian juga, beberapa dari kalian kalau membaca komen-komen itu pasti ada yang plus minus ya terhadap channel ini, dan kita juga harus bisa menyadari bahwa orang suka dan nggak suka itu pasti ada. Nah ya, orang nggak suka dan suka itu pasti ada. Ada orang yang memang apapun yang kita lakukan kayak jadi serba salah aja. Ada yang memang menyadari kalau memang salah itu kayak memberikan masukan, malahan memberikan arahan, Kak ini kayaknya. Nah ada yang kayak gitu, ada yang lebih ke belak-belakan. Ada yang menyadari, jadi kayak ya namanya juga manusia, jadi lebih baik diem. Ada yang kayak gitu ya, atau bahkan memang nggak suka sama sekali. Nah kayak gitu, itu kayak hal sesuatu yang memang harus kita maklumi ya teman-teman ya. Namanya juga hidup di dunia ini penuh warna. Kalau hanya ada hitam dan putih juga gimana ya. Nah itu oke, kita hanya mampu untuk ya gimana ya, nggak harus menyadari juga sih. Tapi kalau memang itu adalah teman kita yang kadang-kadang itu terlalu melampaui batas, gak ada salahnya kita itu kayak hanya memberikan masukan aja ya. Hei, itu kayaknya ada yang salah, tapi balik lagi orang itu mau mendengarkan nggak. Kalau nggak mau mendengarkan ya biarin aja gitu ya. Nah itu, jadi kadang orang itu mau belajar itu kalau udah kalau udah jatuh baru sadar. Ada yang kayak gitu ya. Oke, aku cek dulu di sini untuk karir, usaha, dan studi zodiak Leo. Queen of Cup. Oh ya kan, ada Queen of Swords. Jadi gini teman-teman ya, kayaknya memang ada situasi dan kondisi sebetulnya gini. Aku melihat ada beberapa orang yang gak suka, yang iri ya, yang iri terhadap kamu itu ada. Ada yang malah memberikan suatu masukan yang mungkin tegas ya. Ada yang memberikan masukan terhadap kamu nggak boleh kayak gini, kamu seharusnya kayak gini ya. Ada yang cuek, bahkan ada yang iri terhadap kamu, bisa juga seperti itu. Ya baik mungkin di depan kamu, ternyata di belakang kamu seperti itu, bisa juga. Tapi kamu harus ingat pada diri kamu sendiri bahwa kamu harus menunjukkan pada diri kamu sendiri, remember who you are, atau be yourself itu sendiri ya. Nah, be yourself itu sendiri. Apapun ya, kalaupun ada sesuatu hal yang negatif yang kamu dapatkan dari orang-orang sekitar kamu yang mungkin iri terhadap kamu, biarin. Berarti intinya kamu kan lebih baik. Nah intinya kan seperti itu. Berarti kamu tuh lebih baik daripada orang tersebut kalau iri. Berarti kamu harus bangga terhadap diri kamu.
Ya, berarti kamu harus bangga. Kalau ada orang iri terhadap kamu, berarti kamu lebih baik dari orang tersebut. Berarti kamu harus bangga. Ya, nah ini. Gini teman-teman, aku melihat ada situasi dan kondisi kamu, baik itu cepat atau lambat, atau bahkan saat ini yang sedang kamu hadapi ya. Jangan sampai situasi-situasi tertentu itu mempengaruhi keadaan kamu. Ya. Kalau kamu memang niat kamu kerja, ya udah kerja. Do your best. Itu kan, lakukan yang terbaik. Jika memang ada kesalahan, gak ada salahnya untuk diperbaiki. Karena gini, selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesehatan, selama kita masih bisa untuk melakukan aktivitas, berarti kita masih mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki. Ya, seperti yang sudah terjadi pada kemarin ini. Untuk Aries dan Scorpio ada suatu kesalahan. Tetapi apa? Aku berusaha untuk memperbaiki. Meminta maaf kalau memang aku ada salah. Nah ini, ya. Di sini kalau aku melihat, ya teman-teman, ada yang sebetulnya care terhadap kamu, ada yang iri terhadap kamu. Aku melihat ada personal yang memang plus minus di sini ya. Ada yang care, peduli dengan kamu sehingga kayak melakukan suatu penegasan bahwa kalau memang itu yang nggak terbaik ya udah tinggalkan aja, nggak usah dipeduliin. Nah, ya. Di sini kalau aku melihat sebetulnya ada situasi di mana kamu bisa keluar dari sesuatu yang gak baik buat kamu ya teman-teman. Kita lihat ada Queen Swords. Orang yang nyaman terhadap kamu, situasi yang nyaman buat kamu di sini bisa kamu lanjutkan. Tetapi ada situasi yang gak nyaman di mana kamu akan meninggalkan itu. Karena apa? Di sini yang kamu butuhkan atau yang akan kamu lakukan adalah menunjukkan bahwa ini aku bisa, aku mampu. Ya. Di sini aku melihat ada suatu Three of Pentacle di mana kayak menunjukkan sesuatu bahwa ini aku bisa. Aku mampu. Aku bisa lebih baik dari dia. Aku mampu lebih baik dari dia. Berarti yang harus kamu tunjukkan adalah rasa percaya diri kamu. Ya. Karena aku lihat you are powerful. Sebetulnya kamu adalah seseorang yang memiliki power. Ya, memiliki power. Dimana ada situasi you are very loved sebetulnya tanpa kamu sadari. Orang yang iri terhadap kamu itu sebetulnya kalau aku melihat di sini itu kayak ingin gitu loh jadi kayak kamu. Tapi mungkin gak bisa. Ya. Jadi memang aku melihat beberapa situasi di sini. Dimana memang aku melihat kamu bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka pikirkan terhadap kamu itu salah. Kalau itu yang negatif. Ya, kamu bisa menunjukkan di sini. Aku lihat ada Three of Pentacle. Ujung-ujungnya mungkin orang yang nanti tadinya itu iri terhadap kamu malah butuh bantuan kamu, teman-teman. Karena aku lihat ada Three of Pentacle ujung-ujungnya di situ. Atau bahkan di sini kamu akan memberikan suatu hal positif terhadap mereka. Nih kalau aku lihat, remember who you are. Ingatlah pada diri kamu sendiri. Ingatlah, kamu jadi kayak, oke, ingat. Mungkin dengan situasi semacam ini ya teman-teman, aku juga melihat ada situasi di mana kayak kamu membutuhkan pencerahan dari situasi kamu. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi aku melihat akan ada pencerahan di situ. Akan ada jalan keluar untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi nggak ada salahnya dengan hadirnya remember who you are ini sendiri. Adalah ada momen-momen tertentu di mana kamu memang harus untuk merenungkannya. Ya, ada momen-momen tertentu kenapa bisa kayak gini ya? Kenapa gue bisa kayak gini ya? Kenapa ada orang kayak gini ya? Nah, daripada melakukan sesuatu dengan bertindak gegabah, lebih baik memang ini saran untuk Leo, ya, renungkan aja. Kita ngomong masalah you are powerful, loving, creative. Ya, tanpa kamu sadari kenapa ya gue bisa kayak gini ya, kenapa gue bisa banyak orang yang gak suka sama gue ya. Nah mungkin ada sesuatu yang harus kamu introspeksi, bisa juga seperti itu, paham ya. Ada sesuatu yang nantinya akan kamu, jadi sesuatu hal yang gak baik ini akan kamu tinggalkan teman-teman. Aku gak tahu apa itu. Ada situasi yang gak lagi baik buat kamu, akan kamu tinggalkan. Jadi aku melihat ada suatu ketegasan yang akan kamu ambil di sini. Ada suatu keputusan dan ketegasan yang akan kamu ambil di sini untuk menunjukkan bahwa oke,
gue bisa. Dan aku nggak tahu apa itu. Namanya ini juga energinya untuk bulan April. Ya, ada suatu keputusan yang memang akan kamu ambil secara tegas. Kalau memang situasinya harus begini, kamu akan melakukan ini. Kalau situasinya seperti ini, kamu akan melakukan ini. Karena semua ini juga demi karir kamu, usaha kamu, studi kamu. Ya, nah itu. Oke, jadi intinya memang seperti itu. Aku melihat ada suatu hal, ya, ada suatu keputusan yang akan kamu ambil nantinya. Dimana semua ini juga demi apa? Mempertahankan karirmu, usahamu, ya, mempertahankan mungkin posisimu di sini. Ya, untuk menunjukkan bahwa kamu bisa melakukan itu. Mungkin yang tadinya kamu ragu, yang mungkin tadinya kamu sempat kayak terjebak di situasi, akhirnya kamu bisa keluar dari situasi itu, ya. Oke, next di sini aku melihat ada angel terapi untuk karir, untuk keuangan dan rezeki. Leo, bulan April. Oke. Give you cares, worry. Gini, aku melihat memang mungkin beberapa dari teman-teman ini nggak tegaan juga ya sama teman-teman. Oke, teman-teman, gini. Oke, tetap kamu harus gini ya. Mungkin kamu termasuk orang yang nggak tegaan ya sama teman-teman kamu di sini. Jadi mudah sekali kamu untuk mengeluarkan keuangan kamu. Entah itu sama saudara, sama teman, sama pacar, sama pasangan, ya aku nggak ngerti. Yang jelas ini sangat mudah buat kamu, terlalu gegabah. Kamu harus punya planning juga ya teman-teman, jangan gegabah dalam bertindak di sini. Ya, ada situasi di mana kamu harus berhati-hati. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Kamu bisa oke, fine untuk semuanya gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kamu butuh. Nah, di saat kamu butuh, ya kalau mereka bisa, kalau enggak, pertanyaannya seperti itu. Jadi intinya untuk keuangan di Leo, kamu tetap harus berhati-hati dengan pengeluaran kamu. Ya, tetap harus berhati-hati dengan keuangan kamu. Jangan mudah sekali untuk memberikan sesuatu yang enggak. Nah, ini tadi. Penting enggaknya? Perlu enggaknya? Nah, ini ya. Kalau memang penting, why not? Kalau memang perlu, why not? Tapi kalau hanya sekedar bisa, apalagi kalau kita ngomong nggak tega, aduh teman kayak gini nggak tega gitu ya, kasih terus. Aduh ini si ini kayak gini sih, gimana nggak enak gitu ya, udah terus. Jadi gini, melakukan apa yang kita inginkan, melakukan apa yang mereka, nah itu. Ya, iya kalau pas kamu ada nggak masalah ya teman-teman. Kalau pas nggak di situasi, pas nantinya tuh kepepet. Kalau pas kepepet, mau ambil lagi gimana? Pinjam dikasih, atau bahkan di sini kurangi yang namanya untuk mungkin apa ya, kita masalah suka traktir. Nah, hindari ya suka traktir untuk sementara waktu, karena kita lihat ada Page of Swords. Kamu harus berhati-hati di sini, karena bisa saja ada pengeluaran tak terduga. Jadi oke, nggak masalah ya kita mentraktir, tapi secukupnya, sewajarnya. Ya, secukupnya dan sewajarnya. Kalau mau traktir sana sini, intinya secukupnya dan sewajarnya. Pengeluaran juga begitu. Kalau memang butuh, ya nggak masalah. Memang itu kebutuhan hidup kamu. Tetapi untuk sementara kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, ya, yang kamu mau, yang lebih, ini kamu lihat dulu untuk 1-2 bulan. Kalau memang energinya baik di keuangan kamu, nggak masalah ya teman-teman. Karena gini, aku melihat angel terapi. Memang kita ngomong masalah ketidaktegaan itu agak sulit ya. Kalau kita nggak tega dengan orang yang memang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita, nggak masalah teman-teman. Tapi udah pinjam, tapi untuk hura-hura. Nah ini, udah pinjam ke kita, ujung-ujungnya untuk hura-hura. Padahal kamu udah susah payah, usaha kamu tuh kayak berusaha sekuat tenaga kamu untuk mendapatkan koin-koin itu, mendapatkan rezeki itu. Tapi ada orang yang nggak bisa respect terhadap kamu. Makanya kamu harus berhati-hati terhadap seseorang yang nggak bisa respect terhadap kamu. Kenali orang tersebut. Untuk apa, kebutuhannya untuk apa, ya. Jangan mudah gegabah untuk memberikan tersebut. Oke? Nih,
Karena ini bisa saja ada seseorang yang meminjam uang atau membutuhkan uang dari kamu hanya untuk bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, aku pengen beli sepeda motor nih, aku pinjam duit. Kamu jangan ya. Aduh, ya. Nah ini, aku mau kencan nih sama pacarku, aku pinjam duit kamu ya. Waduh, nggak modal kalau gitu. Nah ini ya, kamu harus benar-benar bisa terapis diri juga. Nah ini loh. Kamu harus bisa kontrol ya, kamu harus bisa kontrol. Nih ya, oke, buat teman-teman itu untuk yang energi, karir, usaha, studi dan keuangan kamu. Lalu dari sini buat pasangan terutama ya, nggak ada salahnya untuk melakukan honeymoon kedua. Sering melakukan jalan-jalan dengan pasangan, sering berdua ya dengan pasangan. Nah, itu membuat energi hubungan kalian ini bisa lebih baik ya. Nah, ini. Nah, Kak, aku maunya gitu tapi pasangan nggak bisa. Waduh, ini bisa mengakibatkan hubungan jadi nggak enjoy. Ya, nah ini ya kan. Oke, aku lihat di sini untuk energi asmara zodiak. Tuh kan, aku nggak tahu. Kalaupun ini adalah kamu teman-teman yang lagi fokus dalam kerja, ya udah saatnya kamu harus membagi. Nah ini, karena bisa saja di saat bulan April nanti kamu malah lebih fokusnya ke kerja lagi, ke tambah sibuk dari bulan sebelumnya. Nah ini benar-benar kamu harus bisa menata waktu untuk diri pasangan waktu. Nah ini energinya bisa lebih bisa ini ya. Jadi nanti disesuaikan dengan energinya. Kalau ini bukan kamu berarti pasangan kamu. Ini bisa saja yang kenapa sih sok sibuk sendiri, kemarin udah sibuk sekarang tambah sibuk lagi. Nah ini ya. Oke, kita lihat ada Page of Swords. Nah ya kan, lagi fokus dulu. Aku melihat memang kalau bukan kamu ini bisa saja pasangan, karena ini hubungan ya, hubungan Leo. Oke, hubungan Leo ini, jadi ini bisa pasangan kamu, bisa siapapun yang sedang kamu fokuskan. Tapi aku mau reading dulu untuk yang berpasangan dulu. Ya, bisa saja gini teman-teman, karena ada rasa khawatir, karena rasa apa di sini kayak bisa pasangan kamu atau kamu fokus dalam hal karir kamu atau karirnya. Ya, di sini aku lihat kayak kamu mau ngajakin untuk jalan-jalan, ngajakin ketemuan, ngajakin makan malam bareng, ngajakin untuk honeymoon kedua. Ini sama dia masih dipikir-pikir. Nah ini. Padahal dengan hadirnya honeymoon ini sendiri itu penting ya. Apalagi kalau kita masa fase-fase udah jenuh. Jenuh loh kalau sebulan nggak keluar. Itu juga minimal 1 bulan sekali lah ya. Masa sih nggak ada waktu? Kebangetan banget nih kalau 1 bulan sekali nggak ada waktu nih. Mana nih pasangan yang 1 bulan sekali nggak ada waktu untuk jalan-jalan? Ya, sesibuk-sibuknya harus bisa bagi waktu. Nih kalau kamu masih pacaran, dalam 1 bulan penuh, kalau kalian ini bukan LDR loh ya, beda kalau LDR. Kalau jarak dekat, masa 1 bulan penuh mau sekejap terus, harus bisa meluangkan waktu. Ya, harus bisa meluangkan waktu minimal itu untuk jalan-jalan sehari ya. Nah ini penting banget. Kalau memang mau hubungannya ini lebih mengasyikkan, bisa untuk refreshing, menghilangkan rasa jenuh. Nah ini ya. Jadi memang di sini yang dibutuhkan adalah ketegasan untuk kamu ya, untuk Leo, kalaupun ini adalah pasangan kamu. Karena kalau nggak gitu, ini situasinya jadi hambar. Mau sampai kapan? Ya, itu untuk yang pasangan. Ya, lalu bagaimana untuk yang Nah, ini dia ya. Kalau untuk yang pacaran ini, pasangan yang pacaran ini ya. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Memang gini, mungkin pacar kamu nih ya, tadi untuk yang berumah tangga nih tadi itu ya, butuh honeymoon yang kedua nih. Tetapi untuk untuk yang mungkin ini pacar kamu, mungkin beda ceritanya. Aku melihat dia ini kayak sedang berusaha untuk fokus, terutama untuk energi bukan energi. Jadi untuk yang cowok ini terutama ya. Nah, ini kalau kamu pasangannya Leo ya, kalau ini Leo yang cowok ya, atau pasangan kamu yang cowok, nggak ngerti, tapi aku melihat memang ini energi untuk cowok ya. Ini memang di sini aku lihat dia berusaha untuk fokus. Kenapa? Karena kita ngomong masalah komitmen untuk ke depan. Paham ya teman-teman? Ini karena ngomong masalah fokus untuk komitmen ke depan. Ya. Makanya di sini aku melihat ada situasi kalau memang hubungan ini untuk ke depannya, dia
dia sebetulnya mau untuk berkomitmen, cuman memang harus dia fokuskan dulu dalam hal keuangan, berusaha untuk fokus ke situ untuk mengajak kamu ke sana. Nah ini ya, kalau ini pacar kamu. Tetapi kalaupun ini adalah gebetan kamu ya, dia masih memikirkan terlebih dahulu ya untuk kesini teman-teman. Dia masih memikirkan untuk honeymoon ini sendiri, dia kayak untuk proses ke depan lah ya, dia masih ragu sih. Karena apa? Aku melihat dia masih memfokuskan diri untuk masa depan dulu. Jadi tipikal orang ini masih belum siap untuk komitmen. Intinya seperti itu, masih belum siap untuk komitmen. Jadi kalau kamu pendekatan sama dia, terus kamu berharap dia ini bisa komit untuk kedepannya, kayaknya dia belum siap ya, belum siap untuk komit. Makanya mungkin alasan dia belum bisa nembak ya, atau belum bisa mengasih kepastian dalam hubungan ya, kalau ini gebetan kamu, karena dia merasa bahwa ya takutnya nanti kalau PHP gimana gitu loh. Di saat apalagi perempuan ya, di saat udah mulai serius, di saat udah kayak gimana nih kita ke depannya, waduh udah pusing, waduh ternyata kalau pacaran itu mintanya diseriusin gitu kan. Nah dia nggak mau itu. Jadi memang aku melihat dia ingin konsen dulu dari segi finansial dan karir atau usaha dia ya, mengembangkan itu. Kalaupun ini nanti dia udah siap, ready, makanya kita ngomong masalah dipikirkan terlebih dahulu sama dia. Ya, dipikirkan dulu kalau memang ada keseriusan di situ. Karena di sini aku lihat dia masih fokus dulu ke situ ya. Oke, so sekali lagi itu untuk teman-teman Leo, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.